Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya terima kasih saya bisa membersihkan diri saya pada malam hari ini, dan salam saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Nah, selanjutnya terhormat kepada Biani selaku moderator Pondok Pesantren Seperkan Larabani Fida, yang kepada Om Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperkan Larabani Fida. Dan lagi kepada guru-guru Pondok Pesantren Seperkan Larabani Fida, dan kepada pengurus-pengurus Pondok Pesantren Seperkan Larabani Fida. Hanya terhormat kepada kedua orang tua saya, dan kepada dan kepada saudara saya dan keluarga saya. Karena saya akan menceritakan tentang dendam. Nah, dendam adalah keinginan keras dalam hati untuk membalas, yang terkandung dalam hati untuk membalas kejahatan, membalas suatu kejahatan dengan kejahatan lagi. Nah, itu adalah namanya dendam. Kejahatan lagi. Dan jika ada orang yang selalu membalas kejahatan dan kejahatan lagi, itu orangnya itu disebut pendendam. Dan dendam itu biasanya tercipta karena masyarakat yang melakukan hal yang kurang terpuji pada orang yang contohnya gini. Ada orang namanya Olo itu memukul temannya yang bernama Raffi. Sedangkan Raffi itu tidak terima, dan dia tuh kembali memukul Olo. Nah, itu disebut dendam. Oke. Dan jika ada lagi Olo memukul Raffi, tetapi Raffi itu tidak membalasnya, maka itu disebut tidak ada dendam. Selanjutnya adalah contoh-contoh perbuatan dendam. Nah, dilihat dari perbuatannya itu dendam dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Nah, tergantung orang yang membalas, dan dilihat dari kadarnya. Dendam itu ada tiga dibagi menjadi tiga tingkatan. Ada yang pertama, ada dendam pembalasan yang lebih ringan. Pembalasan yang lebih ringan itu contohnya, misalnya yaitu disakiti secara fisik atau dia itu dipukul oleh temannya, tapi dia hanya membalasnya dengan mengejek orang tersebut. Dan yang kedua, pembalasan yang seimbang. Misalnya orang ini dipukul oleh temannya, dan kemudian dia tuh membalasnya dan pukulan kembali. Nah, itu adalah dendam yang seimbang, dan pukulannya itu sesuai dengan kekencangan dan ke powernya sesuai. Dan yang ketiga adalah pembalasan yang melebihi atau pembalasan yang terlalu. Melebihi contohnya adalah ketika ada seorang yang diledek. Nah, diledek atau diejek dan dia itu diterima, kemudian dia itu memukul temannya tersebut. Nah, itu adalah pembalasan yang melebihi. Nah, selanjutnya larangan bersifat dendam. Nah, agama Islam itu mendidik umatnya agar bersifat lapang dada dan tidak dendam. Dendam terhadap sesuatu apabila kejadian kejahatan ditimpakan kepada dirinya, maka diusahakan untuk bersabar, dan apabila diharuskan untuk membalas, maka balaslah sesuai dengan seimbang, jangan berlebihan. Oke. Selanjutnya adalah cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.